Partai Republik dikenal menghendaki peran pemerintah federal seminim mungkin dan kebijakan sosial yang konservatif. Tapi dulunya tidak begitu. Partai ini dibentuk tahun 1854 oleh warga di negara-negara bagian utara yang menginginkan pemerintahan federal yang lebih kuat untuk menjadi oposisi ekspansi perbudakan di bagian barat Amerika. Kandidat kedua mereka, Abraham Lincoln, memenangkan Pilpres 1860 dan menghapuskan perbudakan, serta mempertahankan keutuhan Amerika Serikat. Setelah negara-negara bagian utara menang perang sipil, Partai Republik mendominasi politik Amerika Serikat selama 70 tahun berikutnya. Dalam masa tersebut, Partai Republik melakukan ekspansi kekuasaan pemerintah federal. Mereka juga mendukung amandemen ke-15 Konstitusi Amerika Serikat yang menjamin hak warga kulit hitam dalam pemilu. Dominasi Partai Republik merosot di era Depresi Besar, dengan Partai Demokrat menyorot jatuhnya ekonomi akibat berbagai kebijakan pro-bisnis Partai Republik. Selama 50 tahun berikutnya, Partai Demokrat mendominasi politik nasional dengan hanya satu presiden Partai Republik yang berhasil menjabat. Partai Republik merespon ekspansi pemerintah federal oleh Partai Demokrat dengan berbagai kebijakan konservatif. Pergantian tersebut memicu perubahan demografis, yaitu banyak warga kulit hitam menjadi pemilih Partai Demokrat dan negara-negara bagian selatan memilih Partai Republik. Tahun 1980-an, Presiden Ronald Reagan memenangkan mayoritas suara berkat kebijakan konservatifnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Partai Republik dan Demokrat bergantian memegang tampuk pemerintahan. Presiden George W. Bush dan Donald Trump ingin lebih memperkecil peran pemerintah federal dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sosial berhaluan kanan. Partai Demokrat dikenal menghendaki pemerintahan federal atau pusat yang lebih besar, juga kebijakan sosial yang progresif. Tapi dulunya tidak begitu. Tahun 1792, Bapak Negara Thomas Jefferson dan James Madison membentuk Partai Democratic Republican, yang lalu menjadi Partai Demokrat. Mereka ingin memperkecil peran pemerintahan federal dan lebih banyak warga berpartisipasi dalam demokrasi, bukan terbatas hanya kalangan elit. Tahun 1829, Presiden ke-7 Andrew Jackson mencanangkan pemerintahan federal yang lebih kecil lagi dan membuka kesempatan untuk semua pria kulit putih, bukan hanya pemilik lahan, untuk menjadi anggota Badan Elektorat atau Dewan Pemilih Presiden. 41 tahun kemudian, warga kulit hitam dibolehkan ikut pemilu, sementara perempuan baru boleh memilih tahun 1920. Partai Demokrat terbelah secara geografis pada tahun 1860, menjelang Perang Sipil. Negara-negara bagian utara dan selatan berselisih dalam isu perbudakan dan mempertahankan keutuhan Amerika Serikat. Saat negara-negara bagian di selatan atau konfederasi kalah Perang Sipil 1865, Partai Demokrat kehilangan kekuasaan selama beberapa generasi. Politik didominasi Partai Republik di bawah Presiden Abraham Lincoln. Baru tahun 1912, Partai Demokrat berhasil melantik presiden pertama sejak berakhirnya Perang Sipil. Partai ini pun menjadi lebih progresif. Presiden Woodrow Wilson mensahkan undang-undang yang menjamin hak perempuan dalam pemilu tahun 1920. Di era Depresi Besar ekonomi, Partai Demokrat kembali mendominasi di bawah Presiden Franklin Delano Roosevelt yang memperluas peran pemerintah federal. Itulah sebabnya banyak warga kulit hitam beralih mendukung Partai Demokrat. Partai ini kembali menguasai lanskap politik selama 50 tahun berikutnya dengan kebijakan sosial yang lebih cenderung ke kiri. Misalnya pada 1960-an, Presiden Lyndon Johnson mensahkan Undang-Undang Jaminan Hak Sipil dan sejumlah program sosial lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, Partai Demokrat dan Partai Republik bergantian mengendalikan tampuk kepresidenan. Presiden Partai Demokrat terakhir, Barack Obama, adalah presiden kulit hitam pertama dan memperluas peran pemerintah dalam layanan kesehatan.